wabarakatuh. Lupa like, subscribe, and komen di bawah ini. Hadro share di Hadro Muntaha. Share dan hidupkan notifikasinya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa bala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabil kamil wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamali amma ba'd. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah. Mampu kita berkumpul di malam yang penuh barakah, di malam yang mustajab kalau kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita bersalawat, bahkan dinamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam malam ini adalah Lailatul Qadar, malam yang terang benderang, malam Jumat, di hari Jumat namanya Yaumul Adhar. Yaumul Adhar, hari yang berbunga-bunga, malam yang luar biasa, hari yang luar biasa yang terikat kita dengan kemuliaan yang sangat banyak. Terutama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikat dengan sosok yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sosok yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan dunia ini kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihissalam bertawasul dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi dilahirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terkenal sebelum dilahirkan, bahkan sudah terkenal sebelum diciptakan manusia. Itu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita manusia ini mungkin tidak akan disebut kalau tidak karena orang tua kita pertama. Di dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata 'alal insani hinum dan lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali fajanahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang manusia di dalam surat Al-Insan. Hal ata al-insani hinum dan lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada masa manusia yang mana belum disebut apa-apa? Lam yakun syai'an madhkura, tidak disebut apa-apa. Tadi bayi yang telah kita resmikan namanya, disebutnya mungkin pada saat kedua bayi tersebut di dalam kandungan ibunya. Sebelumnya tidak ada sebutan. Pada saat mungkin dalam kandungan baru disebut, baru rencana. Ini kalau anak lahir nak dinamai siapa kan belum disebut. Akhirnya mungkin kesepakatan baru disebut, belum lahir kan, Nur Hasanah. Nah, itu baru di sebelumnya tidak ada sebutan sama sekali. Itulah manusia. Kita juga kapan kita ini disebut? Pada saat ada rencana kedua orang tua kita nak injak nama. Baru sebelumnya tidak ada sebutan sama sekali. Itu yang Allah Subhanahu wa taala, manusia ini belum ada disebut sama. Setelah lahir, makanya tadi namanya peresmian nama.
Sebelum sudah tunjuk nama, sudah sepakat di nulis tadi atau pada saat lahir, bayi ini perempuan baru disebut nama, atau mungkin sudah ada rencana tadi kalau lanang nama ini, kalau betina nama ini. Ternyata lahir betina tunjuk nama, sudah tunjuk baru disebut. Kemudian diresmikan tadi namanya, peresmian hingga mengumumkan tahu anak tersebut namanya. Sebelumnya tidak ada sebutan. Kalau Nabi SAW sebelum dilahirkan sudah disebut dulu. Bahkan sebelum diciptakan Nabi SAW sudah disebut. Nabi Adam nyebut, sudah tertulis di surga. Nabi Adam alaihissalam di antara tawassul Nabi Adam alaihissalam memohon pengampunan dari Allah. Allahumma bihaqi Muhammadin antaghfirli dzunubi. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad ampunilah dosa-dosa aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari mana tahu engkau? Aku belum ciptakan. Maka Nabi Adam menyatakan, aku melihat di sudut-sudut surga, di tiang aras tertulis namanya di samping namamu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin, aku tahu bahwa itulah makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah Subhanahu menyatakan, sadaqta benar wahai Adam, itulah makhluk yang aku cintai. Kalau engkau minta pengampunan, memohon pengampunan untuk seluruh makhluk, ku ampun, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad SAW hanya satu-satunya belum lahir sudah disebut. Bahkan terkenal, bukan hanya disebut, diketahui seluruh makhluk. Nabi Muhammad SAW bukan hanya manusia, jin seluruhnya tahu, seluruhnya rindu dengan Nabi SAW. Surga sekalipun tahu, kenal dengan Nabi SAW dan rindu dengan Nabi SAW. Makanya kalau kita merindukan Nabi, bersalawat kepada Nabi, maka surga akan merindukan. Surga akan merindukan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Senang, bahagia surga dengan orang yang bersalawat kepada Nabi SAW. Maka dalam kitab berjanji disebutkan apa? Awalnya, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu alaih. Surga dan nikmat-nikmatnya merasa senang, bahagia pada saat apa? Bahagianya ketika nama Nabi disebut dan bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi seluruh makhluk kenal dengan Nabi SAW. Jadi hanya sosok Nabi Muhammad SAW yang disebut sebelum dilahirkan. Kalau kita belum, tadi baru di kandungan baru disebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk manusia secara umum. Kemudian kami ciptakan manusia dari air mani, bertemunya air mani, laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin, nutfah yang bergabung. Cuma kemudian bahwa setelah manusia diciptakan, Allah berikan apa? Allah berikan pendengaran dan penglihatan. Naftalihi, kami coba, kata Allah, kami uji. Jadikan Allah SWT pendengaran dan penglihatan. Dua hal inilah yang untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita dicoba kehidupan dunia ini karena kita diberikan Allah Subhanahu wa taala pendengaran dan penglihatan. Maka dicoba dengan perintah Allah, dicoba diuji dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dicoba kita dengan susah, diuji dengan senang. Itulah dunia ini. Manusia ini, ketika manusia ini diberikan Allah Subhanahu wa taala pendengaran dan penglihatan, maka di antara dinamakan mukallaf, syarat mukallaf itu adalah balai dan berakal. Sering kita bahas dalam fikih masalah mukallaf itu balai dan berakal. Ditambah lagi adalah bulughud dakwah wassalamatul khawas. Itu sering jarang dibahas karena tidak umum. Orang yang balai itu umumnya, orang mukallaf itu umumnya ada balai dan berakal. Dua hal ini biasanya jarang dibahas karena tidak ada umum. Bulughud dakwah, samping dakwah. Sekarang itu sudah sampai kalau dakwah ke penjuru dunia. Jadi tidak mungkin mukallaf. Jadi kalau misalnya tidak ada sampai dakwah, tidak namakan mukallaf.
Juga di antara salamatul khawas adalah salamatul khawas itu selamat panca inderanya. Selamat panca indera. Apa panca indera di sini adalah penglihatan dan pendengaran. Jadi kalau ada wong lahir balik dia sampai berakal, tapi dari lahir tidak pacak nyingok, tidak pacak dengar, maka dia tidak mukallaf. Kenapa tidak mukallaf dia? Tidak wajib dia sholat, tidak wajib dia puasa, dia melakukan apa tidak ada hukumnya, tidak mukallaf. Yang namanya tidak mukallaf, tidak ada hukum. Kenapa tidak ada dapat hukum, tidak ada catatan? Karena orang yang tidak ada penglihatan dan pendengaran, dua-duanya ini pasti tidak baca ngomong, tidak baca apa-apa. Kenapa tidak baca apa-apa? Memang nak ngajar gitu, nak ngajar gitu. Dari mana? Dia omong ke dia tak dengar, tunjuk isyarat tak ni, tak tengok, tak baca dia nak apa. Makanya tak ada mukallaf. Lanjutlah baca ngajar solat ke orang modal itu, makanya tak ada mukallaf. Maka Allah SWT jadikan dikatakan kami coba diberikan pendengaran dan penglihatan. Baru di situ Allah SWT mengatakan kami tunjukkan dua jalan. Jalan orang bersyukur atau kufur nikmat dari pendengaran tadi. Makanya pada saat kita belajar hadir majlis taklim, berarti kita menggunakan pendengaran dan penglihatan kita untuk taat kepada Allah, yang namanya bersyukur. Kita mengemban jalan yang syukur. Kita diberikan Allah SWT pendengaran, dengar ilmu, melihat. Nah, dua hal ini yang paling dominan itu adalah untuk anak kecil tadi, lah besar kaget, itu adalah penglihatan. Ilmu yang cepat nyampenya kepada seorang anak penglihatan. Jadi penglihatan dan pendengaran, dua hal ini. Kalau seandainya bertolak belakang antara penglihatan dan pendengaran, maka dimenangkan pada saat itu yang masuk ke otak adalah penglihatan. Penglihatan lebih lagi. Kalau misalnya bertolak belakang, kalau yang didengar dan yang dijingok sama cepat. Tapi kalau misalnya yang dijingok lain, yang didengar lain, maka akan masuk ke dalam otak itu yang dijingok. Penglihatan lebih. Jadi kalau misalnya ada orang tua, mungkin anaknya sholat lah, kau ke langgar sana, sholat cepatlah sholat, tapi jingoknya mbaknya tak sholat, kan bertolak belakang antara dua ini. Pendengaran yang kon sholat, yang dijingoknya tidak sholat. Yang mana dibeloknya? Yang penglihatan tidak sholat. Paling tidak dia mentulangkan belok. Pada sholat juga. Kenapa bertolak belakang? Tapi kalau misalnya jongkonnya sholat dan dia menyaksikan wong tuanya sholat, cepat dia sholat. Dan penglihatan sangat dominan. Mungkin dikatakan oleh Syekh Umar Mondor radhiyallahu anhu, dia menceritakan masa kecilnya. Dan pada saat masa kecilnya dikatakan dia masih budak kecil, pengen main. Lagi dulunya ibadah, kalau belajar ibadah dulunya. Ngagi abahnya juga ibadah, sholat. Ngagi ibunya lagi itu pula, ibu baca Quran. Mau tak mau dikatakan dia akhirnya melok juga ibadah. Nah, itu bagaimana penglihatan dan pendengaran itu kelop. Nah, kita pada saat ini yang namanya setelah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala jalannya pembunuhan kita, alhamdulillah Allah berikan kita pendengaran dan penglihatan. Ada di antara mereka penglihatan tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama, Imam Haddad radhiyallahu anhu. Imam Haddad semasa kecil menderita penyakit, akhirnya mengalami kebutuhan. Tapi tidak, beliau itu langsung lemah semangat, justru tambah semangat. Dari kecil 200 rakaat sholat, itu dari masjid ke masjid 200 rakaat sholat. Padahal kondisi beliau bagaimana kondisinya pada saat itu, beliau tidak ada melihat tapi ibadahnya banyak. Ada juga yang mereka mungkin tidak diberikan pendengaran tapi juga bisa mendapatkan ilmu dengan penglihatan, berusaha. Kalau ulama yang tidak diberikan penglihatan itu banyak, seperti Al-Imam Haddad, Imam Abi Ahmad bin Salatos radhiyallahu anhu, mustajab doa luar biasa beliau. Orang pengen anak
langsung mustajab. Belum banyak zaman beliau orang datang belum punya anak, beliau menyatakan tunjuk, dia katakan anak Fatihah dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Fatihah dapat anak. Bahkan ada yang mengingkari, dia kata ada mengingkari, ngomong apa? Aku ambil dari lautannya Syekh Abu Bakar bin Salim, katanya. 70.000 anak. Nah, baca doa, mustajab doanya. Dia betul. Tapi mustajab doa. Kemudian banyak juga seperti Imam Ali Shibramilsi, pengarang kitab, syarahnya kitab Imam Romli itu namakan Nihayatul Muhtaj, disyarahkan oleh beliau di antara. Nihayatul Muhtaj itu syarah daripada Minhaj Imam Romli. Disyarahkan lagi kitab itu oleh Imam Ali Shibramilsi. Beliau buta tapi baca ngarang kitab. Bahkan ingetan beliau semasa tua beliau ingatannya masih kuat. Kalau menyebutkan, ditanya wong disebutnya kitab dengan halamannya, padahal beliau buta. Baca tahu disebutkan dalam kitab ini halaman sekian bagi sekian. Sampai di antara mereka nanya, ini masa tua sudah, kalau muda mungkin, inilah sudah tua, ingatannya kuat. Tapi akhirnya ada yang bertanya, bagaimana engkau mendapatkan kedudukan yang luar biasa ini? Baca ingat. Beliau menyatakan, dulu aku masa belajar, berlomba-lomba dengan kawan, berlomba-lomba menuntut ilmu, belajar ini belajar terus berlomba. Suatu hari dikatakan kawan aku belajar ilmu untuk meramal. Ilmunya juga adalah ramalan, ada ilmu ini sangat luas. Ilmu dalam ilmu syariat itu ada. Sampai akhirnya dia sedih tidak bisa belajar karena belajar ilmu meramal itu butuh dengan penglihatan. Akhirnya beliau menjadi nangis. Kawan yang baca belajar, dia tidak baca belajar. Kalau yang lain bolong-bolong batus. Akhirnya dia nangis. Tiba-tiba ada orang datang, kemudian menyatakan kepada Imam Ali Shibramilsi bahwa itu ilmu tidak ada bagus untuk engkau. Tapi maukah engkau diberikan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada itu? Lalu melihat bahwa ini yang datang adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Akhirnya dia galak, apa dia diberikan? Baca salawat ini, kita namakan salawat kamilah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nabiul Kamil wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih. Dibaca bainal maghrib dan isya. Terserah bacanya berapa kali. Ketika itu beliau ngamalkan itu sampai akhirnya beliau hafalannya kuat. Apa itu salawat dibaca bainal maghrib wal isya. Kalau pernah sekali dua kali terserah, lebih banyak lebih bagus. Nah, itu untuk di dalam mengingat hafalan. Nah, itu diantaranya orang ulama yang butuh tapi luar biasa keilmuannya. Nah, kita pada saat ini diberikan Allah Subhanahu Wa Taala baca nino, baca dengar. Apa yang kita berikan? Dapatkan ilmu. Yang wajib-wajib itu kehidupan kita ini namanya ngejar kematian. Kalau tidak kita cepat-cepat, apalagi di akhir zaman ini begitu, waktu itu begitu cepat sudah. Ya tagrib zaman ini adalah waktu yang sangat cepat, zaman jadi dekat. Kalau tidak kita cepat-cepat maka inilah kita. Darat laut, gulu geleng, masih sholat dah baca. Sungkan galak kayo tidak juga buntulah jelas. Dunia sago. Kuburan tambah juga. Ini kita lemak kalau kayo. Darat laut, gulu geleng kayo. Inilah buntu. Tidak kata apa-apa, sholat dah baca. Naga sepeda penuh lagi. Nah ini lagi kubur lah bersilo. Sedikit kubur pun tegak. Sudahlah. Nak nguling belum tegak, jancang. Sholat tidak juga itu. Dunia dah galak nak sholat. Ini kita model itu. Lama-lama meninggal. Habis sebutan kita.
Mending kalau kita ini disebut masih anak cucu kita masih nyebut. Berapa banyak generasi yang mungkin di pucuk kita tidak disebut lagi? Berapa banyak? Banyak. Itu kalau misal kita nyengok, kadang-kadang tahlil Ustaz. Nyengok bin fulan pucuknya. Tidak disebut lagi berarti. Nama siapa? Fatihah, Agus. Namanya misal Agus. Binnya tak tahu nama hamba bin fulan dah. Tidak disebut lagi. Nah kita ini kakek disebut sampai berapa generasi? Tidak tahu kita. Makanya kalau kita didik anak kita yang tadi yang diresmikan namanya, tidak sampai di situ orang tuanya. Didik dengan didikan yang baik. Kenalkan mereka itu pokok-pokok ilmu, baca Quran, sholat. Itu modal untuk kita yang kita pacak tinggalkan itu untuk anak-anak kita. Ibadah kita tidak banyak. Kita akan selesai hidup kita. Tinggal berapa tahun lagi? Mungkin berapa tahun lagi. Mungkin berapa hari lagi. Mungkin tidak sampai balik. Kan ada jaminan gitu. Balik ini laju, tidak tahu. Tidak ada doakan tidak. Ini memang itu kan tidak kasih jaminan gitu. Nih hidup sampai besok. Ada jaminan gitu. Mikirlah besok, mikirlah bulan depan, bulan depan ini saya hidup nih. Alhamdulillah kita nih beras masih ada di rumah. Sudah syukur ya, Pak. Masih ada barang nak dijual. Syukur ya. Kira-kira besok itu makan gitu. Ada yang gagu sekarang besok itu makan beda. Bungkuslah makanan ini. Misalnya kan, dah ganti. Minta bungkus, bungkus besok untuk ganti makanan. Mana bayangan gitu untuk apa? Tidak makan besok tu. Saya bayangkan. Tapi kenapa masih susah? Sahabat Nabi SAW besok makan apa dia tak tahu, tapi tenang. Bahkan mereka sampai menjamin nginjuk makan baca. Padahal besok dah tahu makan apa. Kan di antara riwayat tentang sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa yatiluna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka selalu mendahulukan orang lain walaupun mereka itu butuh. Karena ketika Nabi SAW kedatangan tamu malam, kemudian Nabi SAW di rumah ada kati apa-apa nak makan. Rasulullah memuliakan tamu. Maka pada saat itu Nabi SAW menyatakan siapa nak menjamu tamu. Sahabat cepat, ada sahabat yang paling cepat, baik nunjuk. Karena yang lambat nengah, yang tadi nengah nunjuk ada Rasulullah. Dia ni nunjuk, baik berani. Tak tahu di rumah tu ada apa tidak. Tapi dia yakin ada malam ni. Malam baik. Ini tamunya Nabi, kesempatan untuk nunjuk ni. Padahal banyak sahabat tu yang kayu-kayu banyak. Tapi pada saat itu dia cepat nunjuk. Kata Nabi SAW, kau makan di rumahnya. Dijamu oleh sahabat Nabi. Akhirnya dibawalah malam ke rumahnya, makan. Nanya dengan bininya, ada makan apa? Ya ada makan itu lah. Budak-budak makan belum makan. Itu makan cukup untuk sikap uang. Fikir sikap uang sudah kata lepuklah budak, tidur kan budak. Tidur kan? Anak belum makan, tidur kan? Untuk tamu Nabi SAW bahagia menjamin. Akhirnya kalau ini makanan untuk sikap uang, karena kebiasaan dahulu kalau misalnya tamu makan, tak galak makan kecuali tuan rumah harus melok makannya. Kalau kita main air, suruh-suruh lah jauh. Jauh nak makan tidak, penting kita makan. Ini tamu tak galak makan kecuali di tuan rumah. Tuan rumah bingung, ini makanan jatah untuk sikap uang. Akhirnya laki tadi ngomong dengan bini yang kaget, kalau sudah disajikan mati ke lampu. Kalau sudah selesai makan hidup. Akhirnya itu sudah sajikan. Pada saat itu akhirnya mati ke lampu oleh bini. Supaya apa? Supaya tadi tamu tadi makan pas mati lampu. Mana mati lampu? Bukan cak kita makan ini ayu banyak macam-macam jiwa segala macam tulangan kita mati lampu tidak. Makanan itu baik, makanan pokok. Pada saat itu lagi mati lampu, kata yang sudah biarlah bini aku lagi menaik ke lampu, kita yang penting kita makan dia kita makan dan tadi suruh punya dengan apa? Tamu Nabi SAW sampai selesai dia tidak makan, kita makan
sampai selesai, habis baru bini hidup lampu. Sudah kenyang, dia tak kenyang. Pada lapar pun enggak bagaimana sahabat Nabi. Makanya akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala menguji dilakukan oleh sahabat mendahulukan orang lain walaupun mereka pada saat itu penghuni. Nah kita bagaimana? Kita inilah banyak lebih tapi banyak mutunya. Hidup ni kalau sudah banyak mutu, hidup dah kapan senangnya? Hidup kita ni syukur yang ada, senang hidup kita. Hidup kita senang. Kesusahan kita jangan cito ke dengong, cito ke dengan Allah. Kalau dengong ni cito senang-senang senang terus. Tanya bang, alhamdulillah. Mana kabar itu? Alhamdulillah. Itu senang itu, nampak. Tapi kalau misalnya ngadulah dengan Allah. Makanya sholat dan ngadu, jangan ngadu baik sholat tidak. Ngadu dengan Allah Subhanahu wa taala, sholat habis sholat subuh, ngadu ya Allah buntu aku ni ya Allah, ngadu dah apa-apa. Sebutlah buntu saya, Allah senang. Kalau manusia dah salah kamu buntu kamu. Sungkan berkawan. Ngawasi dari jauh kata nak biasan mudah ni. Ngomong biasa senang, alhamdulillah ando tu senang nyengok gitu. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala ngadunya model itu. Sawu-sawu omonglah dengan Allah, Allah senang. Tengok gitu, ngomong sawu ya Allah, aku buntu ya Allah aku pengen. Misalnya masih bujangan buntu belum. Doa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku ni kepengen buat tapi buntu, yuklah aku ni. Bawa buntu kacau. Tapi kalau dengan Allah, Allah senang. Ya Allah, hambaku lagi kepengen buat diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah tadi kita ngadunya dengan Allah. Tapi sholat lima waktu. Jadi walaupun buntu tetap sholat lima waktu. Senang Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah buntu tidak sholat dulu. Sisip mati ngantuk. Jadi majelis ini benar majelis fikih kita bahas. Karena di sini kita baca maulid tadi, tapi insya Allah bermanfaat untuk kita. Tekadlah kita. Umur tidak menjadi masalah untuk kita menuntut ilmu. Siapapun juga akan dapat ilmu kalau berusaha. Al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Tidak ada dengan batasan umur tidak. Ngomong ayakun lah tua, kati-kati lah tua, sahabat lah tua, belajar. Ada Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Beliau belajar masa tua. Beliau itu dah bergelar Syekhul Islam. Itu awalnya dikata-katai kawan yang masih kecil belajar dia lah tua. Oh katanya Syekhul Islam datang, Syekhul Islam ya. Amin dia. Jadi ni Syekhul Islam masa tua. Dulu almarhum Ustaz Umar bin Abi Syahab itu memberikan motivasi bahwa banyak beliau menyebutkan banyak ulama-ulama masa tuanya baru belajar, akhirnya jadi ulama hebat. Jadi umur itu tidak ada menjadi patokan, tidak. Justru kadang-kadang yang cepat dia diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu. Yang penting berusaha. Jadi mudah-mudahan walaupun mungkin kita tinggal dikit lagi umur kita, manfaatkan sisa umur kita ini taat kepada Allah, terutama jaga solat 5 waktu dengan benar kita belajar ini tata cara solat. Insya Allah hidup kita akan senang dunia dan akhirat. Mudah-mudahan juga kita doakan kedua anak yang kita resmikan namanya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah memberikan pertolongan untuk orang tuanya. Mudah-mudahan jadi penghafal Al-Quran, mudah-mudahan menjadi pejuang Nabi Muhammad SAW, dan juga insya Allah anak cucu kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam menuntut ilmu, menyenangkan Nabi Muhammad SAW, dan kelak di hari kiamat kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.